Mas, kejadian itu gimana Mas ceritanya? Ya, ceritanya itu kan saya kan baru pulang kerja, Mas. Nah, tiba-tiba itu Sanaji itu menuduh saya mencuri semangka. Nah, terus saya digerebek sama polisi itu. Nah, sekitar yang masuk itu 5 orang, tapi lebih dari 5 orang, 7 orangan. Nah, terus itu habis itu saya dibawa ke Polsek Kendiruan, dipukulin, disuruh mengaku. Tapi saya tidak mengaku, belum mengaku, terus dibawa di Polsek Bangilan, disiksa lagi. Saya sudah nggak kuat, akhirnya saya mengaku karena terpaksa. Nah, habis itu terus saya dibawa ke Polres. Di Polres disuruh tanda tangan, entah itu apa, wujud apa saya nggak tahu, dokumen apa namanya itu nggak tahu. Yang penting saya disuruh tanda tangan, terus saya tanda tanganin. Habis tanda tanganin saya dibawa ke rumah sakit 3 hari, terus dibawa di base camp, tidak di sel, nggak di tahanan, di base camp. Di base camp ngedrop lagi, terus saya diimbus lagi di base camp. Dari perawatan di base camp ya? Iya, sampai pulang, sampai 3 minggu ini. Itu diimbusnya mau tosikil Mas, soalnya tangan membengkak. Oh gitu. Kalau di base camp itu diapakan aja? Base camp ya dirawat sama Sanaji itu, karena saya tidak bisa apa-apa. Sanaji itu yang Pelakunya. Oh. Itu tuduhannya kan yang melakukan Sanaji ya, yang Iya. nyolong semangka itu. Iya. Nah, jangan kan terpaksa mengakui, maksudnya daripada disiksa ya. Iya. Disuruh Sanaji saya mengaku, itu disuruh Sanaji, terpaksa saya mengaku karena saya nggak kuat. Nah, terpaksa mengaku. Iya. Setelah itu kok bisa sampai dikeluarkan lagi itu gimana? Sanaji mengakui kalau jenengan buatan mencuri atau gimana? Enggak, katanya sudah diurus sama keluarga Sanaji. Ya, terus saya dipulangkan itu karena Kapolresnya katanya lagi baik hati. Terus dipulangkan gitu ya. Iya. Itu tuduhannya nyuri semangka berapa kilo Mas? Katanya sih 1 tepak. Tapi Pak, waktu itu jenengan kan pundi? Saya pulang bekerja perjalanan. Saya bekerja itu Bekerja di mana? di Lamongan Mantub. Di Mantub. Iya. Itu kerja apa Mas? Di pabrik rokok Mas, cuma saya bagian ngelas, pasang ACP gitu. Oh gitu. Berarti waktu itu posisi memang dari tuduhan itu memang bekerja Mas ya? Iya, Sedang bekerja. bekerja. Itu waktu diamankan itu di mana sampai? Saya di rumah pas waktu ditangkap itu. Ya, rumah mana? Di rumah Jedes, di rumah istri saya. Oh, di rumah istri. Iya. Itu malam ya? Malam, sekitar jam 10, jam 11-an. Saat ini Mas sampean kan ada luka-luka juga ya, patah di tangan. Ini sekarang kerjanya gimana? Belum bisa bekerja. Makanya ikut orang tua sampai anak sekarang terlantar, Mas. Anaknya berapa? Anak yang ikut saya 3, anak kandung 2. Oh gitu. Masih sekolah semua? Sekolah. Waktu itu yang jenengan tahu itu diapakan saja Mas? Saya dipukulin pakai rotan, terus dicosin pakai rokok, terus yang terakhir itu dihantam pakai batu kaki saya sampai kukunya itu hilang. Terus ini Mas, saat ini kan jenengan katanya ya sudah lapor di Polda juga ya? Siap sudah. Nah itu kapan Mas lapornya? Laporannya hari Rabu. Rabu itu lapor di Polda. Di Polda. Itu tujuannya kenapa Mas sampai lapor di Polda itu? Ya minta keadilan. Keadilan. Iya, minta keadilannya, seadil-adilnya. Karena saya tidak berbuat, karena saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Tapi dianggap bersalah yang. Iya. Terus ini Mas, saat ini untuk aktivitas sendiri gimana ya kondisinya jenengan nih? Belum bisa aktivitas apapun. Belum bisa apapun. Kondisi tangan ada apa? Badannya ada yang luka yang masih semua. Ini masih retak, ini masih bengkok, belum bisa apa-apa. Ya bisa bekerja sih bisa, tapi buat ngangkat-ngangkat ya bisa. Nggak bisa apapun ya berarti. Sampai badan ini semua ini kusut.
Ini luka semua, Mas. Bekas luka semua. Sampai lengan-lengan sampai begini. Bekas liksaan semua. Itu total luka ada berapa mas yang jenengan tahu? Sekujur itu. Iya. Itu dipukul ya berarti? Dipukulin. Hmm. Ini bekasnya kan masih kelihatan semua, Pak. Hmm. Sekujur badan semua rata. Hmm. Terus ini mas, waktu itu kan sampai sempat dibawa ke Kenduruan, dibawa ke Banghilan katanya di Polsek ya. Iya. Di situ diapakan? Saya disiksa mas, dipukulin tuh. Terus karena disuruh mengakui. Terus di rumah sakit ya, di RSUD itu Iya. berapa hari itu mas? 3 hari. 3 hari. 3 malam. Terus setelah itu agak mendingan dibawa ke base camp. Dibawa ke base camp. Di base camp 1 hari ngedrop lagi, terus diimbus lagi di base camp. Terus bisa pulang itu tanggal berapa sama? Pulang sekitar tanggal 25. Tanggal 25 Oktober. Iya. Terus saat ini untuk biaya berobat sendiri mas ini gimana ya? Ya orang tua. Orang tua semua. Orang tua semua. Masih rutin ya berobat? Masih. Masih rutin. Mungkin terakhir mas, dengan kejadian ini jenengan sendiri gimana menanggapinya ini? Ya saya minta keadilan seadil-adilnya. Harus dihukum lah. Oke. Kalau bisa ya dipindah dari beban oknum-oknum yang arogan. Arogan. Ya. Sempat dimintai tebusan atau enggak mas? Iya emang iya, tapi itu yang katanya sudah keluarganya Sanaji itu, si pelaku itu yang ngurusin semua. Belum disuruh pulang katanya itu sempat dimintai tebusan. Iya, minta ditebusan. Istri saya yang ke Polres. Berapa mas nominalnya? Kata istri saya itu orang tua sekitar 20 juta. Oh. Kurang lebih 20 juta. Tapi sampean yuk kenal sama Sunaji? Sama sekali tidak pernah, ya sekedar kenal doang. Tahu aja gitu ya? Tahu, cuma nggak pernah main atau ngopi bareng, main bareng nggak pernah. Tapi alasan kok bisa sampean yang dicatut itu sama Sunaji itu apa alasannya itu? Alasannya dia sakit hati, balas dendam. Oh, jenengan pernah Ya, apa? dulu kan dianya itu cari ikan itu loh di sawah. Lah motornya kan di pinggir sawah. Terus saya pinjem pakai mandi dinganget. Terus saya bawa pulang. Memang saya goda. Terus dia cari-cari, terus saya kembalikan sama Pak Le saya itu. Kayak Katanya itu. balas dendam. Karena ada sakit hati ya itu. Iya. Sudah lama tapi. Sudah lama banget, masih kecil saya. Terus ini ya, dia mengakui kalau memang mangkel terus Iya. mencatut sampean ya. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.